wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juhaini, mahasiswa S3 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu subtopik dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Dasar, yakni multikultural dalam pendidikan. Berbicara terkait multikultural, khususnya dalam pendidikan, kita sendiri di Indonesia sesungguhnya adalah atau masyarakat kita beragam, atau peserta didik kita dalam satu kelas saja. Di pendidikan dasar sendiri, di kelas kita kelas 3A itu sebenarnya kalau dilihat dari ragam budaya, kemudian juga agama, kita adalah miniatur. Sebenarnya di kelas kita itu adalah miniatur dari multikultural, khususnya dalam pendidikan jika ditinjau dari perspektif misalnya budaya dan juga agama, karena di kelas kita memang sangat beragam gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari definisinya, multikultural itu sebenarnya sebuah pendekatan di dalam pendidikan. Nah, apa yang menjadi perhitungan atau apa yang menjadi aspek pertimbangannya adalah perbedaan budaya, perbedaan etnis, agama, dan latar belakang sosial dari siswa-siswi kita sendiri. Seperti saya katakan tadi bahwa di kelas kita sendiri, di kelas 3 beragam kalau dari perspektif budaya dan agama. Jadi miniaturnya di kelas kita sesungguhnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menghargai keberagaman, mengajarkan siswa tentang keadilan sosial serta kesetaraan. Dan juga membantu siswa atau peserta didik dalam memahami perbedaan budaya serta mengembangkan keterampilan untuk berinteraksi dengan orang di sekitarnya dengan latar belakang yang berbeda tentunya. Kalau dari asalnya sih, multikultural itu awalnya ya, kalau di negara luar, nah, muncul sebagai respon pragmatis dengan prinsip-prinsip, nah ini yang kurang ini, prinsip-prinsip liberal gitu ya, terhadap sejumlah isu pendidikan praktis yang muncul dalam kurung 30 sampai 40 tahun terakhir sebagai akibat dari meningkatnya keragaman budaya dan etnis di negara-negara barat. Di Indonesia sendiri seperti apa sih pendidikan multikultural itu di negara kita sendiri? Nah, wacana tersebut juga merespon beberapa fenomena konflik etnis, kemudian sosial budaya yang kerap muncul di tengah masyarakat sendiri ya, yang multikultural. Kemudian ada sebuah statement yang mengatakan bahwa wajah multikulturalisme di Indonesia hingga hari ini itu ibarat api dalam sekam, sewaktu-waktu bisa muncul, bisa akibat suhu politik, agama, sosial budaya yang memanas hingga memicu terjadinya konflik. Nah, apa peranan kita sebagai seorang pendidik atau di bidang pendidikan yang bisa memicu konflik? Misalnya kan ada suhu politik, agama, dari misalnya pendidikan, tapi kita harus turut andil di dalamnya. Itu karena di dalam bidang pendidikan ditanamkan yang namanya menghargai perbedaan atau nilai-nilai sosial itu ditanamkan lewat ranah-ranah pendidikan, atau mungkin saat ini dikenal dengan karakter gitu. Bisa jadi apa yang tertanam di dalam diri seseorang itu ada proses pendidikan di dalamnya, sehingga kita tidak bisa lepas tangan begitu saja. Wah, kita tidak usah peduli dengan adanya konflik itu karena itu tuh pemicunya dari agama, sosial budaya. Tidak boleh. Kita tidak bisa lepas tangan dari itu semua, karena penanaman nilai-nilai sosial itulah di bidang pendidikan menjadi hal penting bagaimana kemudian untuk menciptakan orang-orang atau peserta didik atau manusia yang kiranya bisa memahami orang lain, bisa memiliki karakter yang menghargai sebuah perbedaan, itu salah satunya lewat jalur pendidikan. Nah, beberapa konflik yang sebelumnya memang pernah terjadi ya, dan ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Seperti
saya lansir ya dari Kompasiana dan juga dari Kompas.com terkait konflik di Maluku dan Poso yang mungkin ini cukup banyak korban meskipun sudah alhamdulillah ya sudah reda hingga saat ini dan juga sudah didamaikan. Nah, itu dengan beberapa perjanjian dan kita berharap mudah-mudahan hal yang seperti ini tidak terjadi lagi di tanah air seperti itu. Lalu apa sih dimensi dari pendidikan multikultural itu sendiri? Nah, dimensinya apa sih yang kita kerjakan ya? Mengintegrasikan berbagai budaya, kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar generalisasi dan teori dalam mata pelajaran. Kemudian yang kedua, kita membawa siswa untuk memahami apa sih implikasi budaya. Nah, itu kita internalisasikan bisa ke mata pelajaran kita ya. Kemudian menyesuaikan metode pembelajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik yang beragam, baik dari segi ras, budaya maupun sosial. Selanjutnya, mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran, kemudian melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan berinteraksi satu sama lain. Nah, ini yang paling penting nih. Kegiatan dan berinteraksi satu sama lain dalam upaya menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif. Tidak memandang karena kamu dari golongan A, maka kamu harus kelompok dengan segolonganmu, kamu dari golongan B, maka harus kelompok. Jadi tidak, harus ada interaksi di antara mereka, saling untuk menciptakan rasa toleran dan saling menghargai satu sama lain. Kemudian selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan? Nah, atau yang perlu pendekatan-pendekatan yang perlu kita lakukan dalam pendidikan multikultural itu, yang pertama pendidikan mengenai atau edukasi mengenai perbedaan kebudayaan, bahwa sejatinya di antara kita di sini atau di antara peserta didik ini ada perbedaan kebudayaan di antara kita, tapi bukan menjadi pemicu perpecahan. Berbeda budaya tidak masalah. Kita perlu apresiasi atau hargai. Kemudian perbedaan mengenai pemahaman budaya, pendidikan pluralisme kebudayaan, kemudian pendidikan dwibudaya, dan pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia. Nilai-nilai pendidikan multikultural ini saya rangkum dari berbagai artikel. Nah, ternyata dari berbagai artikel yang saya rangkum, yang menduduki urutan pertama itu ternyata adalah nilai toleransi. Kemudian ada persaudaraan, ada demokrasi, ada persamaan hak, ada keadilan, pluralisme, etika, pergaulan, kemudian ada kerjasama dan penerimaan terhadap perbedaan. Kalau berbicara terkait tadi memang nilai yang pertama atau yang dari beberapa artikel yang saya baca, urutan pertama atau terkait toleransi. Nah, ini juga menjadi kunci nih. Kunci kalau di Kementerian Agama saat ini menggaungkan yang namanya moderasi beragama, salah satu itemnya juga kan toleransi. Nah, di pendidikan multikultural juga demikian. Bagaimana sih menginternalisasikan pendidikan multikultural ke dalam pendidikan? Kemudian multi metode, jadi lebih dari satu metode, tidak hanya fokus pada satu metode untuk menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan multikultural seperti kontributif, aditif, transformasi sosial, dan metode aksi sosial. Multikultural tidak boleh sebatas pada pendidikan formal, jadi bukan hanya kita ajarkan di dalam kelas, di ruang-ruang kelas, tetapi harus diterapkan dalam pengaturan pendidikan non formal dan juga informal.
Kemudian dalam konteks pendidikan Islam, nah, internalisasi nilai-nilai multikultural dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pengajaran, pembiasaan, keteladanan, dan praktik keagamaan. Kalau misalnya dari sekolah asrama, kemudian nilai-nilai tersebut diinternalisasikan melalui penguatan tradisi ilmiah, proses sosialisasi, penugasan, pembiasaan, dan juga penilaian. Lalu melalui salah satunya ini yang unik menurut saya ya, melalui penggunaan permainan tradisional yang mengandung nilai-nilai konservasi yang membantu melestarikan juga warisan budaya suatu daerah. Nah, ini juga terkait internalisasi nilai-nilai pendidikan multikultural ini saya juga merangkum dari beberapa penelitian ya terkait ini. Nah, yang paling terakhir itu menurut saya unik ya, melalui permainan tradisional. Jadi ternyata permainan tradisional itu juga ada kandungan atau ada makna di dalamnya dengan seperti konservasi. Nah, ini salah satunya untuk melestarikan warisan budaya suatu daerah. Nah, tibalah kita di slide terakhir. Dari Surabaya numpang kereta, ketemu kawan dari penjuru kota. Budaya kita boleh berbeda, tapi toleransi tetap terjaga. Oke. Untuk selanjutnya, teman-teman, bagi yang di Dikdas, boleh kita berdiskusi melalui si Pejar, atau kalau mau ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh melalui kolom komentar pada video ini. Kemudian saya informasikan juga bahwa materi selengkapnya terkait PowerPoint dan materi selengkapnya juga bisa diakses melalui link deskripsi video ini. Baik, cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.